Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4. Perkenalkan, saya Meli Marlina, CGP Angkatan 9 dari SDIT Tazkiyah Insani, Kabupaten Majalengka. Dan ini adalah guru-guru hebat saya yang membimbing pada pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Eti Dewi Sartika MPD sebagai fasilitator PGP kelas 0994 dari Jawa Barat. Kemudian guru hebat yang kedua yaitu Ibu Sumani SPD SD sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Ini adalah kesimpulan peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu guru harus memiliki kemampuan di dalam mewujudkan dan mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif bisa diimplementasikan melalui penerapan konsep-konsep seperti halnya disiplin positif, memahami motivasi dan juga perilaku manusia yang berkaitan dengan yang pertama, disiplin positif, yang kedua, memahami terkait motivasi perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan kaitannya antara penghargaan dan pemberian hukuman motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Dan yang keempat, kesepakatan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid di sekolah ataupun di kelas. Yang pertama yaitu disiplin positif. Mengimplementasikan disiplin positif memberikan dampak positif dalam pembiasaan sikap bertanggung jawab dan juga menumbuhkan kesadaran dalam diri, yaitu yang berasal dari motivasi internal murid berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif bisa mengontrol diri pribadi untuk melakukan segala tindakan ke arah yang lebih baik, menjadi proses perbaikan disiplin diri. Kemudian, disiplin positif juga akan menciptakan pemahaman murid dalam menyadari kebajikan dan nilai yang terkandung dalam kesepakatan sekolah atau kelas berdasarkan motivasi internal, bukan atas paksaan, hukuman, ataupun penghargaan. Kemudian ini adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Yang kedua, agar mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia yang pertama dan kedua yaitu menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, dan juga yang kedua agar mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain adalah termasuk motivasi eksternal. Kemudian motivasi perilaku manusia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini adalah termasuk motivasi internal, di mana ini adalah motivasi memang sudah tumbuh dalam diri murid. Sebisa mungkin harus menghindari pemberian hukuman dan juga penghargaan yang terlalu berlebihan, sehingga bisa meminimalisir motivasi eksternal yang ada pada diri murid. Yang ketiga yaitu tentang posisi kontrol seorang guru. Seorang guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer merupakan posisi yang paling ideal, di mana guru berkomunikasi dengan murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan dan juga mendukung perubahan sikap agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Kemudian pada posisi manajer ini tentunya menggunakan pendekatan dengan segitiga restitusi yang bisa menciptakan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga akan muncul identitas positif pada diri murid. Yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru mempunyai peranan di dalam menciptakan dan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau juga keyakinan sekolah melalui kolaborasi dalam penentuan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dalam keyakinan kelas atau sekolah terdapat pernyataan-pernyataan universal sehingga mudah dipahami dan diingat, serta bisa diterapkan dalam lingkungan kelas dan juga lingkungan sekolah.
Kemudian yang kelima yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi yang bertujuan agar bisa mewujudkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Tahapan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian keterkaitan budaya positif dengan materi 1.1, 1.2, dan 1.3, di mana budaya positif ini keterkaitannya berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga adalah visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif yang pertama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah tentunya akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dengan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta guru yang menuntun murid sesuai dengan karakteristik murid berdasarkan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kemudian yang kedua, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak agar budaya positif di sekolah bisa terwujud. 5 nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, serta reflektif. Oleh karena itu, kolaborasi antar semua warga sekolah bisa mendorong terwujudnya budaya positif melalui keyakinan sekolah yang diawali dengan kesepakatan serta diterapkan bersama. Kemudian keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Perubahan yang diharapkan selaras dengan visi guru penggerak yaitu terwujudnya budaya positif sehingga sekolah bisa menciptakan lingkungan yang berpihak pada murid melalui sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian oleh karena itu untuk mewujudkannya visi guru penggerak maka disusunlah prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Bagian ini adalah bagian refleksi dengan pertanyaan pemantik, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul ini yaitu dalam pemahaman konsep pada budaya positif di sekolah sangat berkaitan sekali dengan beberapa konsep tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga posisi kontrol guru, dan kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Konsep-konsep tersebut harus dipahami dan diterapkan agar bisa diwujudkan dalam tindakan penyelesaian masalah dan juga berbagi praktik baik kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang membuat saya antusias dan juga memperoleh hal yang menarik di luar dugaan yaitu ketika mempelajari kebutuhan manusia dan motivasi yang ada pada diri manusia dalam melakukan tindakan, terutama motivasi yang muncul dari luar seperti motivasi mendapatkan penghargaan. Dan ternyata pemberian penghargaan itu tidak hanya memberikan dampak positif, tapi juga dampak negatif bagi murid yang bisa menyebabkan menurunnya kreativitas dan kualitas serta bisa menyebabkan persaingan tidak sehat sehingga bisa merusak hubungan murid dengan murid yang lainnya. Kemudian dalam diri mengalami perubahan setelah mempelajari modul 1.4 yaitu perubahan dalam posisi kontrol yang awalnya biasa dilakukan sebagai penghukum dan pemantau, tapi setelah mempelajari modul 1.4 maka seharusnya guru bisa menjadi manajer yaitu melalui penerapan segitiga restitusi hingga ketika kita menghadapi permasalahan di sekolah ataupun di kelas. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Pengalaman yang pernah dialami yaitu ketika penerapan konsep model budaya positif yaitu penanganan murid yang tidur di kelas dan juga murid yang makan ketika sedang belajar. Saya menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian refleksi dengan pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perasaan Anda saat mengalami hal tersebut. Perasaan yang saya rasakan adalah termotivasi karena bisa terus melakukan perbaikan dan juga melakukan pengembangan diri sesuai dengan nilai budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian pertanyaan pemantik yang selanjutnya sebagai refleksi yaitu menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki?
Menurut saya, konsep yang sudah baik yaitu mulai muncul motivasi internal dalam diri murid untuk bisa mengimplementasikan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini oleh murid yang bersifat universal. Sedangkan konsep yang harus diperbaiki yaitu posisi guru yang bertahap menjadi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebelum mempelajari modul 1.4, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, ketika berinteraksi dengan murid, kontrol saya yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu tentunya merasakan perasaan bersalah pada murid karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melanggar peraturan di kelas. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya secara bertahap mulai untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan di kelas dan juga di sekolah. Seiring waktu mulai diterapkan juga di rumah. Perasaan yang saya rasakan yaitu lebih bahagia dan tenang karena setelah menggunakan segitiga restitusi, murid menjadi lebih nyaman dan juga murid mulai menyadari tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahannya. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi dalam kontrol menjadi manajer sangat penting dan efektif dalam penyelesaian masalah di kelas dan juga di sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu sebelum mempelajari modul 1.4, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, akan tetapi hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan kira-kira yang sudah dilakukan tadi kepada teman, perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik. Pertanyaan yang terakhir yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif sekolah yaitu kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh sivitas akademik beserta orang tua di dalam penerapan sebagai posisi seorang manajer yang menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid yang terjadi di sekolah ataupun di kelas. Dengan demikian, orang tua pun bisa menerapkan posisi sebagai manajer di rumah dan menggunakan segitiga restitusi, sehingga sekolah dan juga orang tua bisa sama-sama bersinergi untuk terwujudnya murid yang bertanggung jawab dan juga mandiri. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.4. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.